Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Hadirin jamaah menanti Fathur Rabbani yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini sudah sering, bagian awal itu sudah sering kita baca, bahkan guru kita juga Maulana Muhammad Hasan Asyarif di bulan puasa juga sudah pernah, tapi belum pernah sampai hafal terkait dengan masalah waktu. Mari kita awali lagi, mudah-mudahan kita bisa menghatamkan kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini. Harapannya mudah-mudahan kita semua mendapat tambahan kepahaman barokah daripada Syekh Hadratus Syekh Imam Asy'ari. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu adalah rangkuman atau catatan daripada Hadratus Syekh Imam Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asmanya Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahim Maha Penyayang Allah. Alhamdulillah, segala puji billahi bagi Allah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini. Wassalatuhu, dan mudah-mudahan rahmat, wassalamuhu, dan keselamatan ala sayyidina, tetap terhadap Nabi kita Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad asroful mursalin, yang paling mulianya dari kalangan para utusan, wa khataman nabiyyin, wa khatamin nabiyyin, wa khatamun ala sayyidina, wa khatamin nabiyyin, dan penutup daripada nabi-nabi, wa ala alihi, dan juga mudah-mudahan rahmat dan keselamatan tetap kepada alihi, keluarganya Nabi at-thayyibin, yang baik-baik, dan juga mudah-mudahan rahmat dan salam tetap kepada ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Nabi at-tahirin, yang suci, ajma'in, semuanya. Amma sa'i faqad ruwiyah, maka sungguh telah diriwayatkan an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah memberikan ridho terhadap Siti Aisyah anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi, haqqul walidi ala waladihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban orang tua ala waladihi, terhadap anaknya, yang pertama ayah sunah ismahu, hendaknya memberi nama yang baik.
wa yahsunah marji'uhu, dan juga memberikan susuan yang baik atau gizi yang baik terhadap anaknya. Wa yahsunah adabahu, dan juga memberikan tata krama atau sopan santun yang baik, adab yang baik, budi pekerti yang baik. Jadi kewajiban seorang ayah terhadap anaknya itu ada 3. Yang pertama, memberikan nama yang baik, karena al-ismuh ad-du'a, nama itu bagian daripada doa. Terus dikasih nama Abdullah, tapi kok jadi pencuri gitu. Yang penting orang tua sudah mengusahakan memberikan nama yang baik. Yang mudah-mudahan dengan nama yang baik itu jadi bisa introspeksi. Wah, saya malu mau berbuat ini lah dengan nama. Terus wa yahsunah marji'uhu, dan juga memberikan susuan yang baik, artinya memberikan gizi yang baik supaya tubuhnya sehat dan juga mendapatkan kecerdasan sehingga dapat menyerap mudah menyerap ilmu-ilmu agama. Terus yang ketiga, memperbaiki budi pekerti, memberikan budi pekerti yang baik. Itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Oh, aku tidak mampu memberikan pendidikan terhadap kamu, bisa dititipkan ke guru ngaji, dengan dititipkan, dengan disekolahin, dengan di pesantrenin, dengan itu udah sebagian melepaskan tanggung jawab sebagai kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya. Wa'an Ibnu Sirin, dan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridho anhu terhadap Ibnu Sirin. Berkata Ibnu Sirin, kanu, adanya sahabat dan ulama, mereka yata'allamuna, mempelajari al-huda, petunjuk. Maksudnya para sahabat dan juga para ulama itu mempelajari petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kama yata'allamuna ilmah, kama sebagaimana mereka itu yata'allamuna ilmah, mempelajari ilmu. Nah, kalau hidayah itu ya jangan ditunggu nunggu hidayah, nunggu petunjuk. Jadi harus disamperi, harus dicari. Hidayah itu harus dicari. Sebagaimana mereka para ulama dan para sahabat itu mempelajari ilmu. Wa'anil Hasan Al-Basri, dan dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah memberikan ridho anhu terhadap Hasan Al-Basri. Qala, berkata Hasan Al-Basri, in kana ar-rajulu, ada seorang laki-laki, liyakhruj, keluar dari rumah, ada binafsihi, untuk mendidik dirinya, as-sininah, dari masa submasinah ke masa, dari masa ke masa. Jadi artinya
ada seorang laki-laki keluar rumah untuk mendidik dirinya, mencari petunjuk dari masa ke masa. Ya artinya nggak sebentar ya. Jadi lama. Jadi prosesnya kalau di dalam kitab Taklim Ta'lim itu yang paling terakhir itu waktu zaman dan lama masanya. Jadi untuk mencari ilmu, mendidik diri itu butuh waktu. Gak mentang-mentang baru belajar sudah merasa paham. Wa'an Sufyan, dan juga dari Sufyan bin Uyainah, daripada Uyainah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah memberikan ridho anhu terhadap Sufyan bin Uyainah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-mizanul akbar, jadi panutan yang agung atau suri tauladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan, sebagai contoh atau tolak ukur. Wa alaihi, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wa alaihi, atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul asya, ditampakkan beberapa hal yang pantas dicontoh. Ala khulqihi, baik itu budi pengertinya, wasirotihi, dan juga perilakunya atau perjalanannya, wahudahu, dan petunjuk-petunjuknya. Fama wafaqoha, adapun yang sesuai dengan Nabi atau dengan akhlaknya, perilakunya, petunjuknya, fahuwa al-haqqu, maka dia adalah benar. Jadi apabila sesuai dengan apa yang ada di diri Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu, maka itu benar. Wa ma khalafaha, dan apabila berbeda dengan apa yang ada di diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa al-batilu, maka itu adalah batil atau salah. Jadi dari Abi Sufyan bin Uyainah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan, tolak ukur. Karena pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditampakkan beberapa hal yang pantas dicontoh, baik dari segi akhlaknya atau budi pengertinya, maupun daripada perjalanannya atau perilakunya, dan juga petunjuk-petunjuknya. Dan apabila cocok dengan apa yang ada di diri Nabi itu, maka itu adalah kebenaran. Dan apabila berbeda atau menyelempang daripada apa yang ada di diri Nabi, itu adalah kesalahan.
Wa an Habib ibnu Syahid, dan dari Habib ibnu Syahid, olah berkata Habib bin Syahid ibnihi kepada putranya, Ishaq, bertemanlah kamu al-fuqaha terhadap orang-orang yang faqih, wa ta'allam, dan belajarlah kamu minhum, daripada fuqaha. Belajar apa? Ada bahum, budi pengerti mereka atau budi pengerti fuqaha. Ishaq, bertemanlah kamu al-fuqaha terhadap orang yang faqih. Fuqaha itu jadi keilmuannya itu sudah tidak diragukan, keilmuannya, syariatnya itu sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ta'alam, dan belajarlah kamu minhum, dari mereka, ada bahum, budi pengerti mereka, tentang budi pengerti mereka. Fa inna dzalika, karena belajar budi pengerti daripada fuqaha, ahabbu, lebih aku cintai, ahabbu, lebih ku cintai, ilayah, kepadaku, ilayah, kepada engkau, lebih aku cintai, ilayah, kepada engkau, min kasirin, daripada banyaknya, minal hadis, belajar ilmu hadis. Jadi Habib bin Syahid itu dia berkata kepada anaknya, berpesan kepada anaknya, wahai anakku, bertemanlah engkau dengan orang-orang faqih, dan belajarlah kamu sama orang faqih itu akan budi pengerti. Karena apa? Karena budi pengerti itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada kamu belajar hadis, ilmu hadis, banyaknya ilmu hadis. Jadi artinya begini, belajar ilmu hadis, paham ilmu hadis, tapi gak paham sopan santun, jadi gak ada nilainya. Cara penyampaiannya kasar sehingga tidak diterima sama masyarakat. Wakulah Ruyam, dan juga Ruyam berkata radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah memberikan ridho anhu kepada Ruyam, ya bunayyah, wahai anakku, ij'al ilmukah milhan, jadikan ilmumu milhan, seperti garam, wa adabukah dakikon, dan adabmu sebagai tepung, dakikon, tepung yang lembut, yang gampang berterbangan. Jadi Ruyam dia berbicara kepada anaknya, wahai anakku, jadikan ilmumu itu seperti garam, dan adabmu atau budi pengertimu sebagai tepung, ya, dekikon, seperti tepung. Artinya begini, kalau seandainya takarannya sama, garam dengan tepung itu disatukan, diolah menjadi adonan, enak enggak? Ya. Jadi keasinan ya, enggak enak. Makanya di sini artinya adab itu
harus lebih dominan daripada ilmu gitu. Contohnya begini, kita punya ilmu sedikit gitu, tapi di situ adabnya luar biasa, itu lebih dihargai sama orang daripada memiliki ilmu adabnya kurang. Peteng-peteng ibaratnya kan lewat depan orang tua, misalnya kan lewat depan orang tua udah nggak ada nunduk-nunduknya, nggak ada penghormatannya. Orang tua lagi duduk lewat nggak permisi, nggak apa, main lewat. Jadi artinya yang enak itu tepungnya banyak, ya. Nah, garamnya itu sesuai dikasihnya. Otomatis kan nggak mungkin sama antara garam dengan tepung. Karena kalau tepung banyak, garamnya misalnya 1 sendok, tepungnya 1 sendok, itu bakalan keasinan, nggak enak dimakan. Tapi kalau tepungnya, nah, takarannya sedang sedikit, enak seperti bikin bakwan. Jadi adabnya itu lebih dominan daripada garamnya, itu daripada ilmunya. Paham ya? Satu lagi. Waqala Ibnul Mubarak, dan Ibnul Mubarak berkata radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridho anhu terhadap Ibnul Mubarak. Nahnu, kami, ila qolilin, terhadap yang sedikit, minal adab, daripada adab, ahwajun, itu lebih dibutuhkan minna, daripada kami, ila kasirin, daripada banyak, minal ilmi, daripada ilmu selain adab. Seperti itu. Ini Mubarak juga berkata, sedikitnya adab lebih saya butuhkan, lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu tapi tidak punya adab. Bahasanya seperti itu. Banyak ilmu nggak punya adab. Saya punya adab yang sedikit daripada banyak ilmu, yang mendingan saya punya adab yang sedikit. Jadi artinya punya tata krama atau budi pengerti yang sedikit itu lebih dibutuhkan daripada banyak ilmu tapi dia tidak beradab, tidak berbudi pengerti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit bisa jadi motivasi. Jadi arti daripada adabul alim wal muta'alim di sini adab, ya, budi pengerti seorang pelajar dan pengajar. Jadi nanti di belakang itu baru pas. Ini baru mukadimah buat motivasi kita. Betapa pentingnya mencari ilmu. Betapa pentingnya ilmu adab, betapa pentingnya kita belajar ilmu, betapa pentingnya ilmu adab. Ya, mudah-mudahan kita semua dilimpahkan keberkahan karena telah kita telah menunaikan salah satu kewajiban, yaitu memahami akan ilmu agama. Mudah-mudahan bisa menambah kepahaman dan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Istajib doa.
ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تفيض علينا ببشرنا على اتجاه هذا ما تعود بركاته علينا في ديننا ودنيانا وإخواننا وأن مستقيم على الصراط المستقيم على الشريعة المؤلفين بالخيرات حسنين الأخلاق مفرحين فاخرين لواهب المحسنين لهما ولا مسمتين عطائهما زاهدين في دنيا وسعنا في أمان رزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نصب ولا بلغم قلب بسبب ولا تدبر ولا تدبر في تحصيله وأن تحفظنا وإياهم من حرام رزقا حلالا ولية وتقوى وأن تحسبنا وإياهم من كان ويقينا صادقا وأن تمن علينا وعلى العلم النافع والعمل الصحيح والفهم الصحيح وأن تلبسنا وإياهم لباس العافية والعافية وأن تزينا وإياهم بالحلم والوقار والعفة والمروءة الأوامر وأن ترحمنا وإياهم بقبول أعمالنا وأعمالهم الناقصة أن تسعد القبول وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى وأن تفضل علينا وعليهم بلذة العبادة والملائكة وأن ترفعنا وإياهم بالأنس وأن ترتب قلوبنا وقلوبهم على الاستقامة بغير وأن تبارك في عمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تخيب سيدي آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل يا أيها الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين